Dulu kupikir nggak ada loh low profile keyboard selain UV yang enak dipakai. Ya karena aku sudah coba beberapa LP dan dikecewakan. Namun setelah pakai low free flow light Active 4 selama beberapa hari kok enak ya. Tapi kita bahas mulai dari tampilan dulu deh. Desain keyboard ini cakep cuy. Minimalis dengan warna putih di keseluruhan bodi sampai keycaps. Hanya diberi aksen gold pada volume control. Roller volume controlnya enak, feel tactile pas dan tidak berisik. Lalu di pojok atas kiri terdapat logo low free yang terlihat samar. Simple banget kan desainnya. Cuma desain seperti ini malah enak dilihat, gak bosenin, mau dibawa atau dipakai kemanapun cocok. Keycaps bawaan memakai low profile shine through berbahan PBT pada surface, lalu polikarbonat pada legend. Permukaan keycaps terasa smooth, minim tekstur, serta tidak terlalu keset. Cuma dipakai ngetik tidak sampai licin kok, masih enak. Ketinggian keycaps sekitar 5,7 mm yaitu 40% lebih rendah dari keycaps kebanyakan. Jarak antar keycaps terbilang dempet, tapi entah mengapa aku bisa nyaman mengetik di sini dan jarang banget typo. Padahal saat aku ngetik di XDA keycaps sering typo sampai bikin marah besar. Kekurangan keycaps ini sih di legend yang posisinya bingungin. Dibilang tengah kok agak ke kanan, udah gitu nganannya tuh nanggung cuy. Kalau tengah ya tengah sekalian kek. Flowlight menggunakan layout 75% non-exploded, jadi compact tidak makan space namun tombol masih lengkap kecuali numpad. Pada bagian depan ada port USB Type-C serta toggle switch koneksi. Ini berarti Flowlight memiliki fitur triple connection, yaitu wired, Bluetooth, serta wireless 2,4 GHz dengan kapasitas baterai hanya 2000 mAh. Kapasitas baterai memang kecil, tapi menurutku itu wajar, keyboardnya tipis. Untuk polling rate ada di 1000 Hz pada koneksi wireless dan wired. Setelah aku coba pun memang minim delay, dipakai main game bisa-bisa aja, delay tidak kerasa. Nah karena kapasitas baterai kecil, tentu kita butuh fitur auto sleep, biar keyboard mati sendiri saat gak dipakai, supaya baterai nggak boncos. Untung ketika posisi sleep lalu kita tekan suatu tombol, bakal langsung ke input tanpa delay, bener-bener instan, kayak nggak sleep keyboardnya. Lanjut ke bagian bawah, kita akan menemukan rubber fit serta satu step height adjustment. Mengetik tanpa peninggi terasa kurang nyaman akibat sudut kemiringan cuma 3 derajat. Namun ketika menggunakan peninggi sangat nyaman dengan sudut 6 derajat. Ketinggian case sisi belakang adalah 11,8 mm, sedangkan sisi depan 18,4 mm. Tipis banget kan? Udah desain minimalis, portable, ajib dah. Kenyamanan mengetik juga didukung oleh penggunaan mounting gasket dengan gasket strip berbahan silikon, ditambah plat non-flex cut setebal 1,2 mm plus PCB non-flex cut. Keyboard ini pun dilengkapi Dr. Board guna memaksimalkan performa gasket mount. Alhasil, typing feel bisa empuk tapi nggak sampai nge-flex jumpalitan. Typing feel konsisten di segala sisi, nggak ada yang lebih empuk atau keras. Jujur, typing feel kayak gini tuh tipe typing feel favoritku, empuk gak bouncy. Makanya aku bisa nyaman pakai Flowlight. Kalian pasti setuju deh kalau udah coba, bener-bener enak padahal low profile. Apalagi switch bawaan terbilang sangat bagus, pakai Kel X Low Free, Spectre Linear Full Palm Low Profile, preloop pada stem serta pole stem basah sehingga feel terasa smooth tanpa scratch. Loop di spring sepanjang 15,5 mm juga basah, jadi tidak ada spring pin. Salah satu switch low profile terbaik yang pernah ku coba. Dalam keadaan stok bagus banget, gak butuh reloop. Wobble stem pun minim, hampir gak kerasa. Dipakai ngetik from, mantep lah. Switch ini menggunakan normal stem dengan total travel 2,8 mm, sedikit lebih dalam dari low profile switch kebanyakan. Gak cuma performa, secara sound profile juga bagus. Apalagi Flowlight dilengkapi dampener lengkap mulai dari PU case foam, PET seat, EXPS switch foam hingga platform semua telah terpasang menghasilkan suara bulat tanpa hollow, bahkan bisa dibilang talkie. Gimana gak mantep wo, low profile talkie. Tapi kalau mau ganti switch bisa aja kok karena support hot swap low profile north facing. Low profile harusnya sih gak peduli north atau south ya, keycap sama switchnya kan rata. Stabilizer menggunakan flat mount low profile, performa bagus, minim rattle, walau preload
loop pada wire terbilang kikir. Selama nggak ada rattle atau ticking, aku nggak protes deh. Mending langsung kita dengarkan sound test Lo-Fi Flow Light Activator. Gimana sound profile-nya? Cakep kan? Sebagai low profile keyboard, tentu ini jadi salah satu keyboard dengan sound profile paling enak. Apalagi mengingat Lo-Fi Flow Light dihargai mulai dari $89 di Kickstarter. Menarik banget kan? Kekurangan keyboard ini menurutku ada dua. Pertama, build quality. Berasa kurang dah, plastik case tipis. Lalu ketika belakang case diketuk terdengar sedikit kopong. Ya tahu sih light version, tapi jangan segininya lah. Kedua, masalah software yang hanya support Windows. Pas aku coba buka software Lo-Fi Keymapper pun force close terus di Windows. Selain dua masalah tadi, aku nggak ada komplain sama sekali. Bahkan suka banget pakai Flow Light. Jadi kalau kalian juga tertarik, bisa join Kickstarter mereka melalui link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.